lihat di dusun Basikali ini ada salah satu kepala keluarga atau kakak yang memiliki rumah seperti ini kondisinya. Artinya tidak memiliki rumah permanen, namun hanya beratap tenda dan bekerja sebagai petani sawah kering. Bisa dilihat mungkin. Jadi seperti inilah kondisi rumahnya. Dalam rumah ini ada berapa orang, Pak? 6 orang. Ada 6 orang yang tinggal. Ya, dapurnya mungkin bisa dilihat. Alat dapur. Kemudian dapurnya, Pak, mungkin bisa dilihat. Ya, jadi seperti inilah situasinya. Hanya ada atap terpal atau tenda coto, kemudian kasur sederhana, tikar, dan alat masak. Jadi ini ada 6 orang yang harus tinggal. Sudah sekitar berapa tahun ya, Pak? Ya, jadi kepala keluarga ini sudah tinggal di tempat seperti ini kurang lebih 20 tahun. Ya, bisa dikatakan salah satu keluarga miskin di desa Basikaling ini, ini. Ya, jadi pekerjaan sehari-hari hanya bertani sawah kering dan kacang-kacangan. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin ada sedikit penjelasan, Pak. Jadi sehari-hari bagaimana, Pak, di sini untuk kondisi ini? Ya, pekerjaan sehari-hari mungkin, kemudian kondisi kepala keluarga ini sendiri. Sehari-harinya tuh tidak menetap. Baru kondisi keluarganya lagi sangat memprihatinkan. Sedangkan anggota keluarga ada 6 orang, baru pekerjaan orang tuanya tidak menentu. Pendapatannya dalam sehari itu kadang dapat, kadang tidak. Baru dia kalau panas dikena sinar matahari begitu, kalau malam kedinginan lagi tuh anak-anaknya. Apalagi nih, kita sudah. Jadi kalau malam pasti cuaca dingin, Pak. Iya, kalau Malang itu kedinginan begini bro, kondisinya. Baru kemarin lagi tuh anaknya sudah kena lagi tuh air panas itu. Tangannya tuh melepuh. Mau berobat tidak ada uang. Ya, jadi seperti inilah kondisinya. Cuma dia itu ke situasi anak itu. Begini itu. Coba teman di foto tuh. Ini yang kayu. Jadi untuk akses kesehatan ya cukup jauh dari sini, mungkin sekitar 8 km. Ya tuh pos 8 Kemudian, km. Kalau untuk puskesmas puskesmas sekitar 20-an. Sekitar 20 km. Kalau naik Untuk motor akses orang kesehatan. sekitar 3 jam. Ya, seperti inilah kondisi masyarakat. Salah satu kepala keluarga di dusun Basikaling ini. Ini termasuk keluarga paling miskin. Bukan lagi miskin. Kadang dalam sehari kadang makan, kadang tidak. Oke. Harapannya mungkin? Ya. Jadi harapannya mungkin, Pak, untuk harapannya kami minta bantuan dari apa pemerintah untuk mengadakan sedikit misalnya perbaikan rumah atau rehabilitasi rumah supaya kondisi keluarga di sini bisa meningkat, karena anak-anaknya kita sangat kasihan kepada anak-anaknya. Jadi kalau
ada bantuan dari pemerintah kita sangat berterima kasih. Kemudian untuk harapannya untuk dusun Basikalin sendiri secara umum, Pak? Kalau harapan untuk dusun Basikalin secara umum, yang pertama-tama itu masalah pendidikan. Pendidikan, ya, Pak. Karena di sini masyarakat kodong yang boleh dikatakan masih buta huruf. Karena yang bisa baca tulis itu hanya sekitar 10% dari jumlah warga masyarakat, sekitar lebih 300-an. Akses yang kedua yang kami sangat perlukan itu masalah sarana transportasi jalan. Karena kita di sini itu jalanannya kodong, misalnya kalau kita pergi di pasar itu yang jaraknya sekitar 20 kiloan. Ada yang kalau kita jalan kaki bisa sampai di pasar jam 10, kembalinya jam 3. Kalau masalah yang ketiga itu masalah kesehatan. Kalau perlu di sini didatangkan bantuan obat-obatan semacam pustula, agar apabila ada masyarakat yang kena musibah cepat ditolong. Dan yang masalah keempat itu masalah sarana ibadah, yang di sini masih sangat memperhatikan masalah agama, masih minim sekali. Masalah masjid kodong masih boleh dikatakan apa namanya itu kan, belum tidak layak untuk tempat ibadah karena atapnya sudah belum begitu memadai. Yang keempat masalah yang kelima masalah perbaikan nasib masyarakat. Kalau perlu ada semacam bantuan untuk masalah pertanian, didatangkan itu misalnya penyuluh-penyuluh dari kota kah, dari pertanian, supaya masyarakat memahami tentang bagaimana cara bertani yang baik, bagaimana menghasilkan padi yang baik. Dan yang masalah pembuatan gula aren tuh, kalau perlu diadakan sedikit semacam penyuluhan bagaimana cara itu agar di dalam pembuatan gula aren itu bisa dipercepat. Karena kalau kita secara tradisional itu pemasakannya terlalu lama sekali, paling kurang 12 jam. Dan harapan yang lain misalnya saya minta itu masalah pengemasan kolang kaling toh, agar bisa dikemas di dalam botol, agar bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Karena di sini masyarakat pengangguran itu banyak sekali kodong. Warga di sini itu kalau boleh dikatakan 60% itu tidak ada pekerjaannya yang menetap. Itu saya barangkali.